Shalom teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Kita masih membahas tentang makna nama yang menunjuk kepada Kristus, atau sebutan yang melekat kepada Kristus yang tertulis di dalam Yesaya pasal 9. Saya akan membacakan sekali lagi untuk saudara sekalian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Untuk video kali ini kita akan membahas khusus tentang Yesus yang disebut sebagai Raja Damai. Bukankah dunia ini menantikan damai itu dan selalu mengusahakan damai? Bahkan ketika bangsa merencanakan perang dengan bangsa, ada upaya, ada usaha untuk berdamai, baik oleh bangsa itu sendiri maupun oleh bangsa di luar yang berseteru. Bahkan sepanjang sejarah dunia, ada banyak perang terhenti atau berhenti atau dihentikan karena ada upaya-upaya untuk sebuah perdamaian. Yesus disebut sebagai Raja Damai oleh Yesaya yang tertulis di dalam Yesaya pasal 9. Saudara kasih Tuhan, apakah Yesus disebut Raja Damai atau Pangeran? Apakah Yesus disebut the King of Peace atau the Prince of Peace? Sebenarnya tidak menjadi masalah kalau saudara menyebut Pangeran Damai atau the Prince of Peace. Karena ketika kita menyebut Yesus sebagai Pangeran Damai, maka Allah Bapa kita sebut sebagai Raja Damai. Tetapi ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwa di dalam Alkitab Yesus pun disebut sebagai Raja atau datang sebagai Raja. Bahkan seorang Herodes yang bengis itu bertanya kepada para imam, para ahli kitab, di manakah Raja baru akan dilahirkan? Dan orang-orang Majus atau kelompok Majus, orang Majus, menempuh sebuah perjalanan yang sangat jauh, yang melelahkan, yang merepotkan, yang membahayakan nyawanya, karena Herodes yang sangat merasa diperdayai itu ingin membunuh mereka, karena mereka mengetahui di mana Raja baru itu dilahirkan. Orang Majus menyebutnya juga sebagai Raja baru atau menyembah Raja baru. Nah, saudara kasih Tuhan, sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah kalau kita menyebut Yesus sebagai Raja atau Raja Damai. Karena kita tahu di dalam Yohanes pasal 5 ayat 18 dan Yohanes ayat 10 ayat 30 dan seterusnya, istilah anak Allah ini menunjuk kepada Yesus yang adalah Allah. Ayat yang ke-5b menunjuk bahwa Yesus sebagai Raja. Jadi tidak menjadi masalah, tidak menjadi persoalan kalau kita menyebut Yesus sebagai Raja. Lalu ayat yang ke-5b, Yesus disebut sebagai Raja dan lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Berarti kalau lambang pemerintahan di atas bahunya ada, berarti dia Raja. Itu tidak menjadi masalah, saudara-saudara sekalian. Ayat 6 menunjuk bahwa Yesus juga sebagai Raja, bahkan sebagai Raja Damai. Ini jelas tidak menjadi masalah dan tidak perlu dipersoalkan, karena Allah Bapa dan Yesus sendiri tidak mengalami pertengkaran. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah Bapa dan Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak pernah bersitegang, bersiteru atau bertengkar karena hanya masalah sebutan ini. Daud diberi janji bahwa kerajaannya akan kekal selama-lamanya di dalam 2 Samuel ayat pasal yang ke-7. Dan ini digenapi di dalam diri Kristus di dalam Amos 9 ayat 11. Pondok Daud yang roboh akan dibangun kembali di dalam diri Kristus. Pemerintahan yang baru di dalam diri Kristus, pemerintahan yang tidak terlihat dan bertumbuh terus kekal selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, apakah Yesus adalah Raja di dalam hidup kita? Apakah kita telah menjadikan diri
meletakkan diri Kristus sebagai Tuhan dan sekaligus Raja di dalam kehidupan kita. Tidaklah terlalu berbeda kalau kita menempatkan diri Kristus itu sebagai Raja atau sebagai Tuhan. Itu semua menunjuk kepada pribadi dan penghormatan yang sama. Kita bisa lihat di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara kasih Tuhan, saya sudah membahas di video-video sebelumnya mengapa menunjuk kepada kota Daud. Silakan saudara simak di video saya yang pertama sampai video yang ke-6. Lalu apa makna Yesus disebut sebagai Raja Damai atau The Prince of Peace atau The King of Peace? Yesus disebut Raja Damai karena beberapa alasan. Yang pertama, ia bertindak atau tindakannya telah menghasilkan pendamaian antara dunia dan surga. Karya Kristus dengan cara datang ke dunia menjadi manusia, dengan cara menderita sebagai hamba, dengan cara mati di salib, telah mendamaikan antara manusia dan Allah di surga. Saudara bisa melihat dalam Roma pasal 5, Efesus 2 ayat 16, dan 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Siapapun kita, bagaimanapun jahatnya kita, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, bahwa Yesus adalah The King of Peace, dan kita menerima Dia secara pribadi, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan surga. Saudara, sebaliknya, betapapun kita saleh, menyebut diri saleh, menyebut diri tidak pernah berbohong, menyebut diri berusaha hidup suci, hidup kudus, tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh, tidak pernah memperkosa orang, memperdayai orang mungkin. Saudara, kalau kita tidak pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak pernah menerima Yesus sebagai The King of Peace, kita tetap bermusuhan dengan surga. Kita tetap tidak mengalami damai itu. Kita tetap menjadi musuh Tuhan. Kita tetap menjadi seteru Allah. Saudara ingin diperdamaikan dengan Kristus? Saudara ingin diperdamaikan dengan Allah? Terimalah Kristus sebagai Juru Selamat dan Raja Damai, saudara. Mengapa Yesus disebut Raja Damai? Karena Ia telah berkarya dan karyanya itu memberikan damai di dalam hati kita, memberikan damai di dalam kehidupan kita, memberikan sukacita di dalam hidup kita, mengubah kita, hidup kita dari masa-masa yang penuh dengan dosa menjadi masa-masa yang penuh dengan sukacita. Saudara dikasih Tuhan, saudara bisa melihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Mengapa Yesus disebut Raja Damai? Karena Ia dan karyanya telah mendamaikan antara kita dengan orang lain. Orang lain mungkin keluarga terdekat, orang lain mungkin orang tua, orang lain mungkin anak-anak kita, orang lain mungkin teman kerja, teman bisnis, teman pelayanan. Karya Kristus yang datang ke dunia menjadi anak manusia, menderita untuk kita, melayani kita, mati di salib itu mendamaikan antara kita dengan Allah, mendamaikan hati kita, dan mendamaikan hati kita dengan hati orang lain. Apakah saudara punya musuh? Apakah saudara benci dengan orang? Apakah saudara sakit hati dengan orang? Apakah saudara bermusuhan dengan orang? Saudara, ketika itu melekat di dalam kita, ketika itu menjadi akar pahit, saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan rasa damai yang sejati. Saudara membutuhkan Kristus sebagai The King of Peace itu. Terimalah Dia sebagai Sang Juru Selamat dan Raja Damai. Saudara, inilah beberapa hal alasan mengapa Kristus disebut Raja Damai. Sekali lagi, mengapa Kristus disebut Raja Damai? Karena karyanya telah mendamaikan antara bumi dan surga. Karena karyanya telah mendamaikan antara kita umatnya dengan Allah. Karena karyanya dengan cara datang ke dunia, menderita sebagai hamba, mati di kayu salib menggantikan kita,
memberikan rasa damai, menghapus dosa-dosa kita. Dari posisi kita dimurkai, menjadi dikasihi dan disayangi. Bahkan kita dijaga sebagai biji mata Tuhan. Yang keempat, karya Kristus mendamaikan kita, hati kita dengan hati sesama. Mendamaikan kita dengan sesama. Itulah mengapa Yesus disebut Raja Damai. Pemerintahan Kristus berbeda dengan pemerintahan dunia. Raja-raja dunia memerintah dengan diktator. Pemerintahannya Kristus itu pemerintahan yang penuh damai, penuh sukacita. Tidak ada pedang di tangan Kristus. Bahkan pisau pun, anak panah pun, tulup pun Yesus tidak menggunakan. Walaupun banyak raja-raja Kristen mengadakan perang, walaupun banyak orang-orang Kristen suka perang, tetapi Kristus tidak pernah menggunakan pedang, tidak pernah menggunakan pisau, tidak pernah menggunakan senjata. Pemerintahan Kristus adalah pemerintahan penuh damai, karena pemerintahan Kristus adalah pemerintahan surgawi. Saudara, kerajaan Kristus ini adalah kerajaan yang penuh damai dan kekal, bukan sementara. Ini lihat, kaisar-kaisar itu memerintah, ada batas waktunya, karena Kristus yang menentukan pemerintahan mereka. Raja-raja berhenti dan berlalu, tetapi pemerintahan Kristus akan kekal. Raja damai akan memerintah secara kekal, tak berkesudahan. Itu janji Tuhan. Itu berarti damai yang Tuhan berikan di dalam hati kita tetap kekal. Dan pendamaian yang Tuhan kerjakan akan terus berkarya, baik di antara kita, baik antara kita dengan sesama, maupun antara kita umatnya dengan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kerajaannya akan tumbuh terus menerus, tidak pernah berkesudahan di dalam hati kita dan di tengah dunia dimanapun gereja Tuhan ini ada. Jika pada saat ini saudara merasakan kegalauan, merasakan kegelisahan karena alasan kesehatan, karena alasan sakit penyakit, karena alasan mungkin harta benda yang begitu banyak, karena kemiskinan mungkin sebaliknya, karena ketidakpastian hidup. Betul, mungkin saudara mungkin mengalami semua itu karena saudara belum di dalam Kristus, Sang Raja Damai itu. Sekalipun kita semua mengetahui bahwa umat Tuhan membutuhkan semua itu, membutuhkan uang, membutuhkan rumah, membutuhkan transportasi, membutuhkan segala sesuatu untuk kita hidup. Mungkin biaya sekolah, biaya kuliah anak, semua itu. Tetapi Tuhan berkata, hidup jauh lebih penting daripada apapun. Karena dengan hidup ini kita bisa melakukan banyak hal, baik untuk kita, baik untuk sesama, maupun untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ketika kita mengutamakan harta benda, mengutamakan mengejar dunia, meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenarannya, kita kehilangan hidup yang berarti. Kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan the King of Peace. Saudara, harta benda tidak bisa mengusir kegelisahan. Uang yang berlimpah tidak mungkin bisa membeli kesehatan. Mungkin bisa membeli obat, bisa membeli peralatan, tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Uang yang banyak dan harta benda yang melimpah tidak bisa membeli sukacita, tidak bisa membeli kebahagiaan, tidak mampu membeli rasa damai. Damai adalah pemberian Tuhan. Sukacita adalah anugerah Tuhan, Sang Juru Selamat, Kristus yang lahir, yang kita peringati hari ini di kota Daud. Saudara kasih Tuhan, agar kita masuk ke dalam kekekalan dan kedamaian bersama dengan Tuhan, terimalah Kristus, Sang Raja Damai itu. Jika saudara hari ini merasa terpuruk karena pandemi COVID-19, lalu saudara kehilangan rasa damai itu, saudara merasa kehilangan sukacita, saudara mengalami kekhawatiran hidup, saudara mengalami penurunan kesehatan, saudara datang pada Yesus. Terima Yesus, Sang Raja Damai itu, Sang Juru Selamat itu, Allah yang perkasa itu, masuk memimpin hidup kita. Maka Dia membuat jalan baru untuk kita. Maka Yesus
mengubah hidup kita, mengubah rasa galau menjadi rasa sukacita, mengubah rasa gelisah menjadi penuh dengan keyakinan bahwa Yesus ada untuk kita. Yesus ada di sini, di tengah-tengah kehidupan kita, dan Ia peduli dan bertindak untuk kita. Jangan takut, karena Kristus yang kita rayakan itu adalah Kristus Sang Raja Damai, memberikan damai untuk kita, yaitu damai yang kekal selama-lamanya. Jika saudara merasa terpuruk karena pandemi COVID-19 ini, jika saudara merasa kehilangan damai, sukacita, saudara kehilangan kesehatan karena keadaan ini makin memburuk, mengalami kekhawatiran hidup, mari datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Dia Tuhan, Dia Bapa yang kekal, Dia Allah yang peduli dan bertindak, Dia Raja Damai. Mari kita hidup menuruti firman-Nya setiap hari, seumur hidup kita. Jika kita telah menerima Sang Raja Damai dan menikmatinya dalam hidup kita, dan hati kita berbunga-bunga, hati kita bersuka cita, hati kita diubahkan, kita mengalami berkat-berkat Tuhan, jangan ragu. Mari kita memberitakan nama Yesus yang adalah Raja Damai, Bapa yang kekal, penasihat ajaib. Saudaranya si Tuhan, mari sekali lagi kita memberitakan nama Yesus, Sang Raja Damai itu, yang mendamaikan hati kita, yang mendamaikan antara surga dan dunia, yang mendamaikan antara kita dengan sesama, dan yang terpenting, mendamaikan antara kita dengan Tuhan Allah. Dengan cara Yesus datang ke dunia, dengan cara Yesus menjadi hamba, dengan cara Yesus menjadi pelayan kita, dengan cara Yesus menggantikan posisi kita harusnya terhukum, tetapi Yesus memikul hukuman kita dengan cara mati di atas kayu salib. Mari kita memberitakan nama yang mengubah hidup kita itu kepada banyak orang, kepada keluarga yang belum dilahirbarukan, kepada banyak kawan, kepada banyak saudara, mungkin kepada banyak bangsa, dengan bahasa-bahasa mereka. Selamat Natal dan Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.